Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak, Ibu, Wali Murid SD ITA Taqwa 02 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, yang alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan atau yang akan kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia, liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya dapat mencontoh akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari, dapat mencontoh akhlak beliau dalam kehidupan sosial. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya, pada pagi ini menjelang subuh, mari kita isi dengan membaca kitab Wasiyatul Mustafa karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sebelum kita memulai, mari terlebih dahulu kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholati. Fasal mengenai wudu dan sholat. Wudu sholat ini kegiatan kita setiap hari. Ada wasiat-wasiat apakah dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya? Qala Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, Ya Ali, hai Ali, istaqsi isbaghul wudu'i, maksimalkan kesempurnaan berwudu. Fa innahu syadrul imani, karena sesungguhnya hal itu merupakan separuh keimanan. Fa idza tawadda'ta, apabila kamu berwudu, fala tusrif, maka janganlah kamu berlebihan, fil ma'i, dalam menggunakan air. Fa idza faraghta, tatkala kamu selesai, min tuhrin, dari sesuci, dari berwudu, faqra, maka bacalah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Min ba'di ghuslil qadamaini, dibaca setelah membasuh kedua kaki. Asyra marratin, 10 kali. Yufarijullahu hammaka, maka Allah akan melapangkan kesusahanmu. Bapak, Ibu, dan anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tentu ini juga berwasiat kepada kita semuanya bahwa kita dimaksimalkan, mengoptimalkan, menyempurnakan berwudu, karena wudu itu separuh keimanan. Mengapa wudu itu merupakan separuh keimanan? Karena wudu itu salah satu syarat sahnya orang sholat. Sholat itu merupakan mi'rajul mu'min. Salat itu imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang wudunya tidak sah, tentunya salatnya pun tidak sah. Barang siapa yang wudunya tidak maksimal, tentunya salatnya pun mungkin akan tidak maksimal. Oleh karena itu, bagaimana kita memaksimalkan air wudu? Tentunya kita harus mengetahui fardunya wudu itu ada berapa. Menurut kitab fikih takrib, bahwa
Fardunya wudu itu ada 6. Pertama, an-niyatu, niat. Niat itu adanya di dalam hati. Dan muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki. Dan yang keenam, tertib. Nah, 6 ini kita harus mengetahui, harus ketahui bahwasanya itu merupakan fardunya wudu. Jikalau kita melewati dari bagian tersebut, jikalau kita tidak tertib melaksanakannya, maka wudunya akan rusak. Jikalau wudunya rusak, maka sholatnya pun akan rusak. Nah, yang pertama niat. Niat kita mungkin sudah paham bahwa niat wudu itu nawaitu wudu'a fil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Lalu niat itu adanya di dalam hati dan berbarengan saat mengerjakan pekerjaan tersebut. Contoh dalam hal berwudu, pertama yang dikerjakan adalah membasuh wajah. Maka niat itu ketika kita membasuh wajah. Jadi pas kita membasuh wajah, barulah kita berniat di dalam hati untuk melaksanakan wudu. Nawaitu wudu alirafil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Di dalam hati. Adapun pentalafuzan, adapun pelafalan, adapun pengucapan niat itu merupakan kesunahan yang disahkan adalah ada di dalam hati. Nah, kemudian bagian mana saja sih wajah ini? Wajah ini bagian dari sini, dari mulai tumbuhnya rambut di kepala sampai sini, pinggir kuping, pinggir telinga, kemudian sampai di bawah janggut ini. Makanya kita saat berwudu sambil dia di dalam hati, nawaitu wudu alir fil hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ini salah satu caranya supaya bagaimana sempurna wudu atau sempurna membasuh wajah. Ini ke sini, kemudian pinggirkan. Lalu jari-jari sini, jari jempol sini, kemudian dirapatkan lagi. Kemudian buang. Basuh. Jari begini. Begini kita gini, barangkali ada kotoran di mata kita. Gitu. Itu kita lakukan 3 kali. Jika lebih daripada 3 kali, maka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Cukup 3 kali kita membasuh wajah. Lalu fardunya wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Membasuh tangan dari sini sampai siku-siku, jangan sampai ngepres banget, harus dilebihkan untuk mengantisipasi. Harus dilebihkan di sini. Kita basuh. Sunnahnya membasuh tangan adalah tangan kanan terlebih dahulu dan akhiri tangan sebelah kiri. Kita gosok. Kalau kita di keran, maka aliran airnya di sini, sebelah sini. Sambil kita begini, bawah. Tuh, kita ratakan ke bawah. Kemudian kiri, dari atas sini, aliran air di sini, bawah. Jangan sampai aliran kerannya, atasnya di sini, jatuhnya di sini. Kalau di sini nanti kita naikkan ke atas. Gitu. Nanti bisa tidak memaksimalkan kita berwudu. Bahkan ini merupakan usapan, bukan membasuh. Kalau usapan nanti tidak masuk dalam kategori membasuh dan mungkin wudunya tidak sah. Makanya di sini, air di sini. 3 kali. Setelah itu kemudian mashu min ba'dir ra'si.
yaitu mengusap sebagian kepala. Bagian kepala itu di sini. Mulai tumbuhnya rambut sini, muter. Bukan di sini. Kalau di sini namanya jidat. Nah, kita seringkali menemukan orang berwudu itu saat membasuh kepala atau mengusap kepala, saat mengusap kepala yang diusap adalah ini. Padahal bukan. Yang dimaksud adalah ini nih. Dan kira-kira air tersebut menempel di kulit kepala di sini. Makanya caranya begini. Tuh. Atau begini, asalkan air terasa di kulit kepala sudah cukup kan. Itu 3 kali. Dan membasuh kedua kaki, sunnahnya membasuh kedua kaki ini terlebih dahulu membasuh bagian kanan, kemudian mengakhirkan kaki sebelah kiri. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Adapun berkumur, istinsyak, menghirup air ke hidung dan mengusap telinga, itu hukumnya sunnah. Kalau saya sendiri saat bulan Ramadan tidak pernah memasukkan air ke dalam mulut ataupun ke hidung karena menghindari masuknya air ke dalam perut atau menghindari air tertelan. Maka saya langsung ke wajah, tangan, sebagian kepala, telinga, dan kaki. Nah, sunahnya mengusap telinga itu sunahnya berbarengan. Bukan kanan dulu baru kiri, bukan, tapi sunahnya adalah berbarengan. Kita lanjut. Fa idza faragta min tuhrin faqra. Setelah selesai bersuci, setelah selesai berwudu, faqra, maka bacalah atau maka berdoa dengan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini bacaan surat Al-Qadar ini dibaca 10 kali. Insyaallah jika itu dilakukan, yufarijullahu hammaka, maka Allah akan melapangkan kesusahan kita semuanya. Ya Ali, hai Ali, idza faragta, tatkala kamu selesai minat thaharati, dari sesuci, fakhudh ma'an, maka ambillah air, wamsah, dan usaplah biyadaika, dengan tanganmu, raqabataka, di tengkukmu, waqul, maka katakanlah, maka berdoalah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma anzur, kemudian lihatlah ilal ardi, ke bawah, waqul, dan bacalah doa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Asyhadu, aku bersaksi, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduka, merupakan hambamu, wa rasuluka, dan utusanmu. Nabi Muhammad berwasiat lagi kepada Sayyidina Ali, setelah kamu selesai bersuci, maka ambillah air. Selesai berdoa, ambillah air, atau selesai berwudu, ambillah air, lalu usapkan air tersebut di tengkuk leher, diusap. Kemudian membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci Allah, Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain engkau, wahdaka la syarika lak, tiada sekutu bagimu, astaghfiruka, aku memohon kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Lalu melihat ke bawah, lalu membaca doa lagi,
Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Fa inna man qala hadza, barang siapa yang membaca rangkaian doa ini, ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil dan dosa besar. Ya Ali, hai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yastaghfiruna, memohon ampun, lil insani, kepada manusia, madama ala toharotin, selagi manusia tersebut dalam keadaan suci, walam yahdus, dan belum berhadas. Wasiatnya Nabi Muhammad lagi kepada Sayyidina Ali, bahwasanya malaikat itu memohonkan ampun kepada manusia yang manusia tersebut dalam keadaan suci atau manusia tersebut dalam keadaan berwudu dan belum berhadas. Dalam sebuah hadis, malaikat mendoakannya dengan Allahumma gfirlahu, Allahumma gfirhu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Maka biasanya kalau di santri itu ada yang namanya melanggengkan wudhu. Melanggengkan wudhu itu saat ia batal, dia wudhu kembali. Batal, wudhu kembali. Batal, wudhu kembali. Dengan seperti ini, malaikat akan terus memohonkan ampun kepada orang yang berwudhu. Ini disebut dengan mudawamatul wudhu, orang yang melanggengkan wudhu. Ya Ali, hai Ali, man igtasala, barang siapa yang mandi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ila jum'ah, Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Wa ja'ala, dan menjadikan dzalika tsawaban, hal tersebut sebagai pahala, fi qabrihi, di kuburannya, wa saqala ala mizanihi, dan memberatkan timbangan amalnya. Nasihat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat berikutnya, dan Allah akan menjadikan hal tersebut sebuah pahala dari kuburannya dan memberatkan amalan saat ditimbang. Tentunya hal ini mandi dengan niat sunnah, mandi sunnah pada hari Jumat. Kalau bahasa Arab, doanya seperti ini: nawaitul ghusla yaumal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Atau menggunakan bahasa Indonesia, kita berniat, saya mandi pada hari Jumat sunnah lillahi ta'ala. Mengapa harus diniati? Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kalau kita hanya sebatas mandi saja pada hari Jumat tanpa niat sunnah lillahi ta'ala, tanpa niat mandi sunnah pada hari Jumat, maka hal tersebut, mandi tersebut tidak dikategorikan mandi sunnah pada hari Jumat. Makanya kita harus diniati mandi pada hari Jumat sunnah lillahi ta'ala, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di antara dua Jumat. Ya Ali, hai Ali, alaika bisiwaki, biasakanlah bersiwak, fafihi arba'atun wa ishrun, karena di dalam hal tersebut terdapat 24 fadilatan, keutamaan, fid dini, menurut agama, wal badani, maupun kesehatan. Wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali selalu menjaga siwak atau selalu bersiwakan, karena di dalam siwak tersebut terdapat 24 keutamaan baik menurut agama maupun kesehatan tubuh. Pada zaman Rasulullah SAW, siwak itu menggunakan kayu arok, kayu yang dimana
ujungnya disiwir-siwir, kemudian menggosokkannya ke gigi. Jikalau zaman sekarang, mungkin kita bisa menggunakannya dengan sikat gigi, karena bersiwak itu tidak harus menggunakan kayu arok, tapi sikat gigi juga sama, asalkan benda apa saja, asalkan benda tersebut sedikit kasar, yang mana benda tersebut mampu mengangkat kotoran-kotoran yang ada yang menempel di gigi. Misalkan kita menggunakan kain untuk menggosok, itu juga termasuk dibolehkan atau dikategorikan bersiwak selagi kain tersebut kasar. Dan itu merupakan kesunahan kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Ali, hai Ali, alaika bisolati. Biasakanlah dalam bersolat. Fi awqatiha, pada waktunya. Fa innaha rasu kulli fadilatin, karena hal tersebut merupakan pangkal setiap keutamaan, wa sanamu kulli ibadatin, dan puncak setiap ibadah. Kita atau Sayyidina Ali dipesankan oleh Nabi Muhammad untuk membiasakan sholat pada waktunya. Artinya sholat di dalam waktu sholat tersebut. Misalkan pada waktu maghrib, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar ahmar, itu waktu sholat maghrib. Nah, di sini di antara inilah kita melaksanakan sholat, itu disebut dengan sholat fi awqatiha, sholat pada waktunya. Atau kita melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur, dari masuknya sholat zuhur sampai menjelang asar, baik itu di awal waktu, pertengahan waktu, ataupun di akhir waktu, kita melaksanakan sholat zuhur, maka itu disebut dengan sholat fi awqatiha. Dan itu memiliki keutamaan yang mana itu merupakan pangkal setiap atau puncak setiap ibadah. Ya Ali, hai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Jibril berharap ingin menjadi putra-putrinya anak Adam. Lisab'i khisalin, karena 7 perkara. As-shalawatul khamsu ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam, artinya salat berjamaah. Karena dalam salat berjamaah ini terdapat banyak sekali keutamaan dan berlipat-lipat ganda pahalanya. Wa mujalasatul ulama, dan duduk atau bergaul bersama ulama. Segala sesuatu kita tanyakan kepada ulama. Ada masalah keluarga, kita tanyakan kepada guru kita, kepada ulama kita, agar kita mendapatkan bimbingan. Atau ada masalah tentang jual beli dalam usaha misalkan, kita tanyakan kepada ulama bagaimana solusinya, bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Karena ulama adalah warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Makanya kita jangan sampai lepas dari bergaul atau berkomunikasi dengan ulama. Karena siapa yang manfaraqal ulama mata qalbu, karena siapa yang melepaskan diri dari ulama maka hatinya akan gelap. Kalau hatinya gelap, tentunya kita akan susah untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadatul marid, dan mengunjungi orang sakit. Dalam mengunjungi orang sakit ini terdapat pahala yang sangat besar. Wa tasyi'ul janazah, lalu mengiringi jenazah. Kalau kita mengiringi jenazah, tentunya akan memberikan kesenangan kepada orang yang ditinggal, keluarga yang ditinggal. Wasaqiyul ma'i, memberi air. Wasulhu bainal itsnaini,
dan mendamaikan orang yang bertengkar. Wa ikramul jari, memuliakan tetangga, wal yatimi, dan yatim. Wasaqil ma'i, memberikan air. Ini sangat dianjurkan sekali. Memberikan air, ada tamu, kita suguhkan dengan air, minimal air putih lah. Atau kalau kita di dalam ada sesuatu yang memang lebih baik dari air putih, ya kita suguhkan kepada tamu tersebut. Karena tamu itu datang membawa rezeki dan pulang membawa dosa-dosa kita semuanya. Apalagi pada saat sekarang bulan Ramadan, kita memberikan air saja kepada orang yang berpuasa, pahalanya sangat besar sekali. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang memberikan makanan takjil kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya pun sama seperti orang yang melaksanakan puasa. Wasuhul ma bainal itsnain, mendamaikan kedua orang yang sedang bertengkar, tetangga kita yang sedang bertengkar, saudara kita yang sedang bertengkar, orang tua kita sedang bertengkar, adik kita sedang bertengkar, kakak kita sedang bertengkar, kita damaikan, kita temui, lalu kita bicarakan dengan baik-baik bagaimana orang tersebut, kedua orang tersebut supaya damai, supaya bersalaman, supaya tidak ada lagi keributan. Jangan sampai ada tetangga kita yang bertengkar, saudara kita yang bertengkar, kita menjadi kompor yang ikut memanas-manaskan suasana. Jangan sampai kita melakukan hal tersebut, karena hal tersebut merupakan tidak sesuatu yang sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ikramul jari, dan memuliakan orang, memuliakan tetangga. Kita memuliakan tetangga, tentu pastinya kita akan dimuliakan lagi oleh tetangga. Kalau kita dengan tetangga akrab, kalau kita dengan tetangga baik, tentu kalau kita pergi, maka tetangga akan mengawasi rumah kita, akan menjaga rumah kita. Kalau seperti itu, kita berpergian pun akan mendapatkan keamanan. Wal yatimi, dan memuliakan yatim, fahris ala dzalik, maka jagalah perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.